Saya korban judi online, Pak. Saya banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah, yang mana pemerintah sudah peduli kepada masyarakat yang sudah menjadi korban judi online. Alhamdulillah, dengan adanya program pemerintah, bantuan yang diturunkan kepada saya sebagai masyarakat yang sudah menjadi korban judi online, alhamdulillah, setelah nanti ada program dari pemerintah melalui bansos untuk para korban judi online, saya pribadi akan lebih semangat lagi untuk menjalankan judi online-nya. Nanti kalau saya sudah dapat bansos dari para pemerintah, akan saya jual bansosnya dan akan saya depoin lagi. Begitu mulianya para pemerintah di Indonesia, sangat peduli terhadap para korban judi online. Sekali lagi, saya banyak ucapan terima kasih kepada pemerintah Indonesia. Terima kasih. Hidup judi online. Kalian udah baca berita ini belum? Jadi pemerintah itu lagi mempertimbangkan kalau korban judi online itu bakal masuk ke data penerima bansos. Jadi Kemenko PMK bilang banyak yang menjadi miskin, itu menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab dari Kemenko PMK. Mohon maaf, tanggung jawab gimana ya Pak? Dia yang main judi, kenapa kita yang bertanggung jawab gitu? Penjudi yang jadi miskin, ya udah biarin aja, itu konsekuensinya. Dia tahu begitu dia depo, dia tuh tahu pilihannya tuh kalau nggak win ya lose. Enak banget dong kalau misalnya lo jadi pemain judi nih, lo depo, ya udah kalau nggak lo menang, terus kalaupun lo kalah, misalnya lo jadi miskin, lo dapet bansos, jadi kayak win-win aja gitu. Enak ya. Berarti kalau kayak gini, apakah judi online jadi legal gitu? Gue agak-agak bingung dengan pikiran pemerintah ya. Bukannya fokus untuk memberantas judi online, tapi malah penjudi-penjudi ini yang diberikan bantuan sosial gitu. Kocak anjir. Terus kalau bansosnya bentuknya tunai, yang ada dipakai buat depo Pak, bukan buat bayarin anak-anaknya sekolah, bukan buat mereka beli makanan. Coba deh, ini pemerintah kalau misalnya bikin kebijakan tuh, lu riset dulu kek, dikaji dulu kek. Gimana sih mereka tuh sistem bikin kebijakannya tuh aneh anjir. Kalau menurut kalian tentang ini gimana? Coba deh komen. Oke guys ya, saya sangat tidak masuk akal juga ya kebijakan dari pemerintah yang mau membantu korban judi online dengan memberikan bantuan sosial ya. Ini sama saja memberikan hadiah atau reward ya bagi para pemain-pemain judi online ini. Kalah diberikan hadiah atau reward dari pemerintah, diberikan dukungan dari pemerintah agar bisa saja dia bisa lebih semangat lagi dalam bermain judi online. Ya kalau emang dia kalah, dia jadi korban, jadi miskin gara-gara judi online, menurut saya ya direhab aja. Mungkin psikologinya terganggu, psikisnya terganggu, ya udah dibenahin, direhab atau diantar ke psikiater biar diobati. Bukan malah diberikan bantuan sosial yang memanjakan para penjudi-penjudi ini, yang membuat mereka bukannya malah bertobat, malah makin semangat lagi untuk bermain judi guys ya. Kita akan dengarkan lagi guys ya komentar dari netizen yang lain berikut ini. Kalian pada nggak kalau belakangan ini tuh lagi rame masalah judul atau judi online? Dan kalian pada nggak kalau hampir semua media di Konoha itu kompak naikin berita itu? Ini strategi yang bagus. Pemerintah Konoha lagi bikin jaring pengaman atau kambing hitam untuk disalahin imbas dari kenaikan dolar yang mulai meresahkan. Kalau misalkan di tahun 98 itu kita ngalamin krisis moneter, kambing hitamnya itu adalah etnis Cina yang ada di Konoha. Kalau misalkan sekarang, kambing hitamnya adalah judul. Kok bisa gitu? Ya karena emang harus ada yang disalahin. Nah, penetrasi yang pertama adalah nyuruh anak buahnya untuk ngeluarin statement penyebab kenaikan dolar itu karena banyak uang yang keluar dari Konoha karena judul. Nah, habis penetrasi yang pertama itu berhasil, dilanjut sama narasi dari pasukan buzzer penguasa Konoha kalau semua negara di dunia juga mengalami krisis yang sama, bukan cuma di Konoha doang. Ya, kalau menurut gua narasi itu nggak sepenuhnya salah, tapi nggak sepenuhnya benar. Apalagi kalau dijadiin alasan dolar naik. Karena permasalahan yang sebenarnya adalah pihak luar negeri
udah nggak percaya dengan pemerintahan Konoha belakangan ini ataupun kedepannya nanti. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dipertontonkan belakangan ini oleh penguasa Konoha dan circle-nya itu udah kelihatan jelas banget di mata dunia. Itulah yang bikin investor pada cabut dari Konoha. Kalau misalkan investor cabut, otomatis ya dia bakalan narik duitnya yang ada di Konoha. Itulah yang bikin harga saham kita terjun bebas. Namanya aja mainan saham. Poin penting investor mau tanam saham itu adalah trust, kepercayaan. Kepercayaan kalau naruh duit di Konoha, duitnya bakalan berkembang. Kalau nggak yakin duitnya bakalan berkembang atau minimal aman ditaruh di Konoha, ya ngapain nanam saham di situ? Itu logikanya. Morgan Stanley bahkan sampai nurunin peringkat saham Konoha jadi underweight. Kalau lu nggak tahu apa itu istilahnya underweight, itu tuh kayak warning. Warning kalau nekat nanam saham di Konoha pasti rugi karena bakalan turun. Terus efeknya apa? Sampai cabut. Ini semua karena ketidakpastian hukum di Konoha yang bisa seenaknya diganti demi kepentingan keuangan ke penguasa. Itu yang paling fatal. Oh ya, satu lagi. Untuk para buzzer penguasa yang selalu ngomong, "Udah, lu pindah negara ya sana." Woi, ini negara gue juga. Ini tanah air gue juga. Gue berhak untuk menjaga tanah ini dari kekacauan yang dibuat sama penguasa yang elu jilat-jilatin. Paham? Justru elu yang harusnya pindah negara. Karena lu sama aja ngerusak tanah air ini dengan ngebiarin penguasa bertindak seenaknya demi dinasti politik keluarganya. Apa lu? Korban judol akan dijadikan penerima bansos. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja, kan mereka juga korban. Tapi apakah pemerintah nggak mikir? Nah, kalau dana bansosnya dibuat depo lagi gimana? Apa nggak tambah memperkaya bandar judinya? Uang-uang buat makan aja loh dijadikan depo judi online. Apalagi yang dana bansos. Ini menterinya memang luar biasa kok. Cara berpikirnya itu memang out of the box. Jangan-jangan ada support ini dari bandar judi online bisa memperbesar depo lewat bansos. Ya ini kira-kira loh ya. Jangan tersinggung, Pak. Udah tua jangan tersinggung ya. Yakin lu masih mau pada main judi online? No, lu lihat no di TV. Laki dibakar sama bininya gara-gara duit belanja dibakar depo. Utang jadi banyak di mana-mana. Kadang-kadang perempuan juga main judi online. Perempuan. Urup juga kagak. Apa diceraiin sama lakinya no, gara-gara judi online juga. Udah yang masih pada perjaka mah, yang masih pada bujangan. Suram dah, suram, masa depan suram. Main begituan mulu. Yang pada kaya aja pada melangsak, pada bures bandanya. Jadi banyak utang di mana-mana, bela-belain tuh judi online. Bukan usil. Gedek gua ngetnya. Politisi Demokrat minta judi online dilegalkan. Johnson Sitindaun mengatakan judi Saya nggak habis pikir sama pejabat-pejabat saat ini, bahkan Mensos yang jelas-jelas akan memberikan bantuan atau bansos kepada korban judi online. Terus ini dari politisi Demokrat bilang bahwasanya judi online akan dilegalkan. Itu artinya peluang judi online terbuka lebar di Indonesia untuk semua lapisan masyarakat. Aleh-aleh alasannya tinggal menambah perekonomian negara Indonesia. Yang jadi pertanyaan saya, apakah Indonesia sekere itu untuk saat ini? Sampai-sampai judi online dilegalkan. Jadi gini ya, masyarakat Indonesia kan mayoritas itu muslim. Dan judi menurut agama muslim itu hukumnya haram. Yang namanya judi itu loh, saya nggak habis pikir. Politisi-politisi sekarang tuh cara berpikirnya gimana? Orang judi didukung dengan alasan menambah perekonomian negara.
letaknya di mana? Bukannya malah ditekan bagaimana cara menghilangkan ataupun cara orang-orang itu biar insaf dari judi online. Korban judi online dikasih bansos. Giliran para kuli, para pekerja pabrik, orang tidak mampu, janda-janda miskin, para duda yang terlantar di pinggir jalan, enggak kalian pikirkan. Ini kalian gimana sih? Saya, aduh, miris ya sekarang. saya yang gila atau para pejabat sekarang yang ada di pemerintahan saat ini yang udah nggak tahu lagi lah saya mau berkomentar apa. Alasan judi online dilegalkan, judi online, korban judi online dikasih bansos. Gila, kita sebagai rakyat kerja banting tulang jadi buruh pabrik, jadi kuli bangunan. Gila bener ya. Kadang nggak dapet bansos. Ini malah yang judi online udah diharamkan agama, udah salah, dilegalkan, dikasih bansos lagi. Apa nggak hebat pemerintahan di Indonesia saat ini? Lo tahu nggak kenapa judol, kemudian narkoboy, kemudian illegal logging, kemudian tambang itu susah banget diurus itu. Padahal ya kan kelihatan jelas itu kejahatan-kejahatannya itu ya. Karena bohir-bohirnya adalah investor dari pencalonan pejabat itu ketika mau nyalon, teman-teman. Gua tahu itu kenapa? Karena ini pengalaman pribadi gua tahun lalu. Kalau Anda ingat, gua tuh mau maju sebagai wali kota Malang, teman-teman. Ya kan, wali kota Malang. Gua punya program bebaskan Malang dari pinjol. Nah, tapi kan ketika kalkulasi politik butuh duit miliaran juga untuk nyalon gitu loh. Sedang gua duitnya kan duit kerja halal, sayang dong. Akhirnya kan kalau kata konsultan politik gue adalah cari investor. Gue beberapa kali ketemu dengan orang dan ternyata yang mau menginvestorin gue adalah ya kalangan-kalangan itulah, bandar-bandar dan yang lain-lain itulah ya. Maka dari itulah gue putuskan udahlah nggak usah politik lah, ribet. Karena kan kalau udah kita nyalon jadi wali kota Malang kemudian kita harus balas budi sama mereka. Dan kemudian gimana ceritanya kita bisa memakmurkan rakyat? Lah kalau modalnya dari sono. Dan mereka ngasih kan bukan tanpa pamrih kan. Pasti akan ada udang di balik bakwan. Maka dari itulah gue memutuskan untuk udahlah gak usah politik. Kita jadi influencer aja. Enak deh, mau kemana-mana juga enak. Mau dugem juga enak. Ya, mau gandeng cewek juga biasa aja kan, pengusaha biasa aja gitu kan. Coba kalau kita jadi pejabat ya kan, pas dugem wah jadi masalah, pas gandeng cewek jadi masalah, semua udah jadi pengusaha aja deh. Oke guys, ya bisa jadi apa yang disampaikan atau diceritakan pengalaman oleh Bang Roy Sakti ini memang para bandar judi online ya, atau para mafia-mafia ini sengaja dipelihara oleh negara kita ya, untuk bisa memberikan support sistem nih, bisa memberikan support finansial bagi mereka ketika kampanye atau ketika mereka membutuhkan duit ya. Jadi ya memang akan selalu ada dan sulit untuk diberantas guys. Kasih tahu gue siapa orang lebih goblok dari pemain slot? Pasti nggak ada. Orang yang nyari duit dari main slot itu udah pasti keras kepala, udah pasti pemalas. Dan yang pasti itu orang bego dengan sejuta hayalan bakal tajam melipir. Yang bakal jadi korban udah pasti bukan cuma diri lu. Udah pasti keluarga lu, pasangan lu, anak-anak lu, temen-temen lu. Itu namanya udah bego nyusahin. Kok bisa-bisanya percaya gitu bakal dapat duit banyak dari situ? Gak masuk di akal gue. Udah jelas-jelas target marketnya itu orang-orang bego kayak kalian. Artinya para bandar itu dapat cuannya dari kalian. Gak mungkin kalian cuan. Plok. Sorry kalau banyak yang tersinggung, tapi itu emang tindakan bego. Yuk kasih tahu orang-orang tersayang kalian biar nggak pada bego lagi. Kecanduan judi online itu sama kayak kecanduan narkoba ya. Jadi sekarang teman-teman perlu tahu ya, ada yang namanya behavioral addiction atau adiksi perilaku. Dimana adiksi atau kecanduannya melibatkan perilaku, contohnya judi, gambling,
terus kemudian gaming ya, main game internet, kemudian pornografi dan sex addiction. Jadi ada beberapa jenis-jenis adiksi perilaku. Dan ini sama merusak otaknya seperti narkoba. Jadi apakah ini suatu gangguan mental? Iya, adiksi, kecanduan itu semuanya masuk ke dalam gangguan mental. Adiksi narkoba, adiksi perilaku, termasuk juga gambling addiction. Jadi kalau misalnya ada orang terdekat mengalami kecanduan judi, mau judi langsung kayak judi online kayak, itu saatnya untuk segera mendapatkan terapi, rehabilitasi ya, karena itu sudah gangguan. Oke guys ya, tadi ini saya reaksi videonya tentang judi online. Saya juga jadi teringat pengalaman pribadi saya kurang lebih 3 tahun yang lalu. Saya sangat kecanduan untuk bermain judi online. Dengan berharap mendapatkan kemenangan setiap kali gajian, pasti sebagian besar saya alokasikan untuk deposit. Tiap hari 2-3 kali selalu judi online. Bahkan pekerjaan yang lain jadi terganggu hanya karena fokus untuk menghabiskan waktu di judi online itu. Ya memang ada saatnya atau ada kalanya kita mendapatkan keuntungan, mendapatkan max win dari uang yang hanya 50.000, 100.000 menjadi 2 juta, 3 juta. Uang yang dari 700.000, 800.000 bisa menjadi 9 juta, 10 juta. Dan itu benar-benar membuat kita jadi kecanduan. Dan pada saat itu saya jadi berpikir bahwa, wah, ngapain kerja ya? Lebih baik saya main ini barang aja nih. Kan toh memberikan saya duit. Modalnya dikit tapi penghasilannya yang kita dapatkan dari sini sangat luar biasa. Berkali-kali lipat. Jadi sempat saya berpikir untuk berhenti kerja dan fokus ke judi online ini guys. Namun makin sering saya bermain dan terus-terusan kecanduan, dan saat itu saya mulai mengalami kekalahan demi kekalahan. Ya, semakin besar depositnya berharap akan mendapatkan semakin besar, malah tambah loss. Ya, sangat mengganggu psikologi kita sehingga kita seperti dendam dengan gamenya itu. Kita deposit lagi, malah kalah lagi. Dan itu akhirnya sangat membuat kita menjadi emosional ya. Sehingga kita jadi marah-marah nih dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, saudara-saudari kita, teman-teman kita. Jadi ini benar-benar sangat mengganggu, merusak mental kita. Makanya, karena saya merasa bahwa hidup saya benar-benar terpuruk saat kecanduan judi online ini, saya memutuskan untuk berhenti total, berhenti sama sekali guys ya. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini saya tidak lagi mau bermain atau ikut-ikutan judi online ini. Sepanjang dia miskin ya iyalah dia berat. Ya kan, judi online sepanjang dia miskin ya dia berat. Mensos Risma tanggapi korban judol dapat terima bansos. Wow, luar biasa guys ya. Dari kementerian langsung memberikan bantuan untuk korban judi online ini. Ya aku nggak tahu siapa orangnya gitu kan. Ya kalau orangnya tahu ya nggak oke lah. Pekerja imigran ke saya, TPPO ke saya, Pusta ke saya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya pahalanya banyak. Ketika ada datanya, tidak bersalah ketika ada datanya ya Bu ya? Ya kan harus ada datanya. Kalau nggak ada datanya kan nggak bisa. Kayak seperti TPPO kami punya. Jadi kami kemarin pekerja imigran itu ada 290 berapa yang dikeluarkan dari tahanan Malaysia, itu yang kita bantu, kita tangani itu, tapi kan ada datanya. Jadi tidak menutup kemungkinan Bu ya? Iya, tidak apa-apa. Ini dari ada yang kirim surat ke saya, dia katanya bekas tahanan bekas korban HAM berat gitu. Ya sepanjang dia miskin ya iyalah dia berat. Ya kan, judi online sepanjang dia miskin ya dia berat. Ya kan, pokoknya tidak dilarang oleh negara ya saya siap gitu kan. Pokoknya miskin gitu kan. Itu ngomongnya miskin. Saya itu lama-lama muak ngelihat tingkah lakunya
si pemerintah ini. Ya. Ada-ada aja gitu tingkahnya. Ya, bikin usulan yang semakin ngawur, ya, yang akan dijadikan suatu kebijakan ini menurut saya usulan ngawur. Ya, contohnya tentang UKT naiknya ugal-ugalan sampai berapa persen itu ya naiknya. Jadi masyarakat seperti saya yang menengah ke bawah untuk menyekolahkan anak ke perguruan tinggi itu mikir-mikir akhirnya. Ya. Terus tentang tapera, tabungan perumahan rakyat. Nah, ini banyak yang nggak setuju. Pekerja dipotong 2,5% dari gajinya untuk tabungan perumahan rakyat. Gimana kalau pekerja ini sudah punya rumah? Tetap dipotong. Ya. Dan itu bisa dicairkan setelah kita berumur ya sudah cukup tua gitu. Terus ada lagi yang usulan tentang judi online. Masyarakat yang kalah judi online diberikan bansos. Pak Muhajir Effendi yang terhormat, usulan Anda ini menurut saya konyol. Gimana tidak? Masyarakat kita itu masih banyak Pak yang perlu dibantu. Apalagi masyarakat Papua. Mereka untuk mengisi perutnya saja, mereka harus bekerja keras demi sesuap nasi. Itu loh yang harus dibantu tuh orang-orang yang seperti itu Pak. Bukan orang yang kalah judi online, yang dia tuh punya duit, itu yang dikasih bansos. Bukan itu. Itu tidak tepat sasaran. Ya. Untuk tapera ini saya mikirnya apa? Uang dari pekerja-pekerja ini, dari masyarakat ini untuk pembangunan IKN. Dan saya, masyarakat biasa, gimana kalau mengusulkan judi online dilegalkan dan hasilnya untuk pembangunan IKN, Pak. Jadi masyarakat ini tidak dirugikan, gitu ya. Yang tidak banyak tingkah itu nggak dirugikan, gitu ya. Yang mau judi ya udah judi aja gitu. Gimana Pak? Biarin remuk sekalian gitu loh. Semalam istri saya cerita, ada seorang polwan yang membakar suaminya sendiri yang seorang polisi juga. Saya tanya kenapa? Katanya suaminya pakai gaji ke-13 untuk judol. Dan hari ini berita itu FYP ke saya. Ini disimak ya, pelan-pelan aja nyernanya. Begini. Si polwan membakar suaminya itu bukan lantaran 2 juta yang dipakai untuk judol, tapi dari banyaknya rasa kecewa yang sudah menumpuk, ditambah kemungkinan baby blues, dan digenapilah oleh 2 juta itu meledak. Karena ledakan itu nggak akan terjadi di konflik pertama. Dia dan tetangga yang membawa suaminya ke rumah sakit. Dan dia sempat minta maaf. Itu artinya dia menyesal. Si suami, dari kronologi yang saya baca, dia nggak berontak waktu diborgol di tangga. Disiram bensin nggak berontak juga. Itu kemungkinan besar karena dia menyadari apa yang dia lakukan itu salah. Suaminya itu pelaku sekaligus korban judol. Terhadap kedua-duanya kita perlu prihatin. Judol itu jahat banget. Korban dikuras duitnya, tapi dibuat gak nyerah, dikasih harapan, dan korban yang sudah terkuras duitnya merasa bertanggung jawab untuk mengembalikan uang itu. Salah satu tanda seseorang sudah menjadi budak judol adalah dia gak lagi nyari menang, yang penting balik modal, habis itu stop. Naluri itu kalau diikuti dan tarikannya emang kuat banget, tambah dalam. Kalau judol masih ada, maka kasus-kasus lain akan terus bermunculan. Dan judol itu adalah tugas pemerintah untuk mengatasinya. Tuh, bahkan polisi pun kecanduan judol. Balik lagi ke rumah tangga, saya mau share tips untuk meredam ledakan. Cuma 2 tipsnya, ini dicatat ya, terus dipraktekin. Pertama, saling meminta dan memberi maaflah kepada pasangan. Sesering mungkin kalau bisa setiap sebelum tidur. Walau lagi nggak ada masalah. Maaf ya, aku belum jadi suami yang baik. Maaf ya, aku belum jadi istri yang baik. Apalagi ada masalah kecil, minta maaf dan maafkanlah. Itu efektif banget mengurai penumpukan emosi. Yang kalau dia tidak terurai, ngumpul,
meledak. Kedua, jadi pasangan yang baik. Berbuat baik kepada pasangan bukan agar dia berbuat baik juga kepada kita. Tapi berbuat baiknya kita itu karena mengharap ridho Allah. Karena kalau niatnya biar pasangan jadi baik juga, itu jarang sekali yang memenuhi ekspektasi. Dan mohon kepada Allah agar dijaga keutuhan rumah tangga. Ingat, Dasim itu gak akan pernah nyerah dalam misi penghancuran rumah tangga. Share video ini ke pasangan halal kalian. Oke guys ya, keren sekali apa yang disampaikan oleh abang ini ya. Hati-hati dengan judi online, jangan sampai menghancurkan, merusak hubungan rumah tangga ya. Biasanya ya berawal dari masalah finansial seperti ini, lama-lama bisa jadi ledakan besar. Pak, iya nak, kita tuh harus ngedengerin suara rakyat Konoha loh. Oh Konoha, emang kenapa? Kasihan mereka jadi kecanduan judol. Kita harus berantas judol. Hah? Kenapa kaget gitu, Pak? Kita kan juga harus mempertahankan negeri Konoha ini. Kalau semuanya mainan judol, gak bakalan ada yang mau kerja. Bentar, kerja? Kerjaan? Sejak kapan Bapak sediain lapangan kerja buat mereka? Iya juga sih. Tapi pokoknya kita harus berantas judol ini, Pak. Gini ya nak, kalau Bapak mau berantas judol, kita mau makan apa? Hah? Kok bisa gitu? Kamu pikir biaya kampanyein kamu jadi wakil pemimpin Konoha itu dari mana? Kamu pikir biaya yang Bapak kasih buat kamu bikin perusahaan money laundry itu dari mana? Kamu pikir kehidupan kamu yang serba mewah bisa beli barang-barang branded itu dari mana? Astaga, ternyata semuanya itu... Makanya Bapak lagi kebingungan sekarang. Kalau diberantas semuanya, ya bakalan bubar, termasuk keluarga kita. Karena ada perputaran duit antara duit judi online yang dicuci jadi pinjaman online. Nah, hasil cucian duit pinjaman online itu diputar lagi untuk orang-orang yang mainan judol. Biar Dewa Zeusnya mau ngasih petir. Terus saya harus respon gimana isu judol ini, Pak? Yo nggak tahu, kok nanya saya? Ya, untung aja Indonesia aman dari judi online dan pinjaman online. Pemimpinnya juga adil dan bijaksana. Gak kayak pemimpin di negeri Konoha sana. Kacau itu di sana. Apa lu? Sadarkah teman-teman itu semua bahwasanya permainan itu hanya bentuk cara mereka merampok uang teman-teman. Uang itu akan berpindah ke rekening mereka dengan cara sukarela. Teman-teman menyetorkan uang itu ke mereka. Judi online adalah bentuk perampokan yang sudah terstruktur, di mana di dalamnya ada permainan psikologi agar orang-orang yang sudah merasa kehilangan uang di situ bisa mengembalikan semua kekalahannya. Mereka sudah menciptakan permainan itu sedemikian rupa agar teman-teman semua selalu dibuat berharap bisa menghasilkan uang dari permainan itu. Apa yang terjadi ketika teman-teman sudah kehilangan uang? Ketika teman-teman sudah kehabisan tabungan, tiba-tiba teman-teman akan menjadi sales yang hebat, pandai menjual barang, pandai menggadaikan barang, harga murah pun dijual. Yang penting bisa apa? Bisa deposit, teman-teman. Setelah uang habis, jadi pembual ulung, jadi penipu ulung, nipu sana sini, berbohong kepada teman, meminjam uang, bahkan sampai memohon-mohon agar bisa apa? Agar bisa deposit. Demi deposit teman-teman jadi penipu. Demi setoran ke bandar teman-teman rela menipu sana sini. Di mana akal sehat teman-teman semua? Di mana pikiran jernih teman-teman semua? Sudah kalah sedalam itu masih terus-terusan bermain, berharap bisa menghasilkan uang, berharap bisa mengembalikan kekalahan. Bullshit! Tidak akan pernah kembali. Kalah 100 juta akan kembali 10 juta. Begitupun seterusnya. Tidak akan pernah kembali seutuhnya uang yang teman-teman depositkan dan kalah di dalam situs tersebut. Kalian punya pasangan yang suka main judi, pacar atau suami, dan dia tuh sampai minjem uang kalian buat judi atau hutang buat nutupin hutangnya dia gara-gara judi. Ada nggak di sini? Kalau ada mungkin video ini buat kalian. Orang-orang yang suka main judi itu penyakit. Kalian harus segera ngingetin dia buat berhenti, atau enggak kalian mending tinggalin aja. Karena lama-kelamaan
itu bakal ngehancurin kehidupan kalian juga. Judi itu bisa ngehancurin hubungan kalian. Serius, ini pengalaman aku ya. Karena ketika orang judi tuh, aku yakin dia bakal malas buat kerja. Dia bakal nyepelein uang. Karena orang-orang yang judi itu menurut aku susah banget buat berubahnya. Kecuali dia tuh udah habis. Karena kebanyakan orang judi tuh ketika udah habis, kayak aku contohnya dulu, itu baru sadar akan bahayanya judi. Karena judi juga bakal ngerusak aspek kehidupan kalian. Gak cuma duit, sumpah. Waktu kalian, mental kalian, mood kalian. Otomatis kalian tuh bakal males buat kerja. Males buat ngelakuin hal-hal positif bareng pasangan kalian. Dan judi tuh bisa bikin kalian tuh kepikiran terus lah. Resah tiap harinya. Gak ada hari yang tenang gara-gara judi itu. Jadi buat kalian, better buat stop. Apalagi yang sampai hutang-hutang ke pasangan kalian. Itu tuh gak bagus banget. Gak ada masa depan yang bakal baik buat kalian kalau kalian masih judi sekarang. Jadi stop judi, oke? Ketika dia udah bisa berhenti, aku yakin kehidupan tuh bakal jauh lebih baik. Karena gak ada bro yang bisa kaya dari judi. Ini pengalaman pribadi aku, jangan sampai keulang di kalian. Karena judi tuh bisa ngancurin hidup kalian. Asli. Oke guys ya, saya berharap dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh netizen tadi soal kalian-kalian yang saat ini masih ketagihan dengan judi online, ya mudah-mudahan pesan ini dapat kalian terima lalu kemudian diterapi. Hentikanlah bermain judi online karena itu sangat berbahaya bagi keuangan kalian, bagi mental kesehatan kalian, dan juga kalau yang sudah berumah tangga itu bisa merusak hubungan suami istri, merusak hubungan keluarga. Nah, bagi teman-teman yang belum terpengaruh atau belum pernah bermain judi online, harapan saya sebaiknya Anda jangan pernah mencoba barang yang satu ini. Kalau Anda tidak ingin hancur. Karena saya sendiri sudah merasakan kepahitannya. Dan bukan hanya saya, tetapi teman-teman di sekeliling saya. Mereka juga tidak ada yang berhasil, tidak ada yang kaya raya dari judi online ini. Itu membentuk mental yang jelek, mental yang rusak, berharap bahwa kaya itu bisa instan, ya, uang itu bisa didapatkan dengan mudah. Kita jadi kurang bersyukur, jadi menyepelekan uang-uang yang kita dapatkan. Uang-uang kecil pun kita anggap sudah tidak berarti lagi. Lebih baik Anda fokus, bekerja, berusaha, cari uang dengan cara-cara yang benar, cari uang dengan cara yang halal. Pasti akan direstui dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau kita bekerja dengan benar guys, ya, bukan dengan barang-barang yang seperti itu, yang bukan membuat Anda kaya, tetapi pelan-pelan, tapi pasti, dan akan tiba waktunya Anda akan hancur sehancur-hancurnya. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, berhentilah secara total. Ya, oke guys, itu saja yang bisa saya reaksi di sini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi.